Sehat semua ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar sehat. biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, Ustadz juga Masya Allah. sehat ya. Amin, amin. Masya Allah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim Mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu ahibati fillah rahimakumullah, salam penghuni surga semuanya. Kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan dan salawat serta salam semoga terus dan terus senantiasa terlimpah kehadirat Rasulullah SAW, keluarganya yang suci, para sahabat yang mulia, dan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita yang ada pada kesempatan pagi hari ini atau yang menyimak rekamannya, mudah-mudahan Allah senantiasa rahmati dan berikan syafaat kepada kita semua. Amin. Dan kita mohonkan kepada Allah SWT agar senantiasa tidak hanya afiah, tetapi juga keberkahan, hidayah, dan inayah, iradah, dan kudrah, serta terlebih maunahnya untuk kita bisa menjalankan keislaman kita istiqomah sampai kita menjemput husnul khatimah dan kelak dikumpulkan bersama keluarga di surganya. Amin. Al-Azim, bagaimana rahasia pengamalan meyakini apa yang Allah SWT hadirkan dalam Al-Azim ini? Allah yang Maha Agung. Bahkan dari kata agung itu sendiri pun Allah masih terlalu mulia, terlalu apa ya, kalau saya bilang kata azim tidak bisa diterjemahkan hanya sebagai Maha Agung, tetapi ini menggambarkan bagaimana mutlak, sempurna, dan tidak terbatasnya keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sekedar akbar, Allah yang azim dalam zatnya, nama-namanya, sifatnya, kekuasaannya, ilmunya, hikmahnya, dan seluruh kekuasaannya. Dan Allah SWT di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-20, 255, ya, maka Allah disebut sebagai, atau Allah menyebut dirinya sebagai A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa huwal aliyul azim. Dia yang maha tinggi lagi maha agung. Apa makna al-azim ini kalau kita pelajari dari akar katanya? Azuma, ya'zumu, azam. Menjadi besar, agung, mulia, dan punya kedudukan yang sangat tinggi. Tetapi ketika digunakan oleh Allah, maka maknanya jauh melampaui ukuran manusia. Karena Allah Maha. Jadi manusia disebut besar, disebut azim karena mungkin hartanya, mungkin ilmunya, mungkin jabatannya, mungkin kekuasaannya, mungkin pengaruhnya. Tetapi semua kebesaran manusia ini terbatas. Keagungan manusia ini terbatas. Sedangkan keagungan Allah mutlak dan sempurna. Maka Allah Al-Azim ini semakin kita mengenal Allah, harusnya semakin kecil kita melihat diri. Ini bukan untuk membuat kita merasa hina, tetapi justru sebaliknya. Ketika seseorang menyadari bahwa Allah itu begitu agung, ia tidak lagi merasa bahwa harus membesarkan dirinya di hadapan manusia. Tidak perlu selalu memenangkan persoalan, bicaraan. Tidak perlu selalu menunggu pujian. Tidak perlu selalu menunjukkan bahwa dirinya hebat. Karena ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu Allah. Maka ketika salah satu buah mengenali Al-Azim adalah egonya menjadi kecil, tetapi jiwanya menjadi besar. Dan Allah lebih besar daripada masalah kita. Ini salah satu makna yang sangat praktis.
Jadi kadang masalah datang itu terasa ini masalahnya besar betul. Utang gitu ya, ratusan juta, mungkin miliar. Konflik keluarga, membebani hati, kegagalan terasa besar. Masa depan terasa besar untuk kita gapai. Penyakit mungkin terasa besar. Kehilangan mungkin terasa besar. Tapi kemudian ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, maka kalimat ini bukan sekedar takbir. Dia adalah satu pernyataan tauhid tentang perspektif hidup. Allah lebih besar. Masalah saya besar, Allah lebih besar. Dosa saya banyak, rahmat Allah lebih luas. Jalan saya terasa buntu, kekuasaan Allah tidak pernah buntu. Maka perhatikan hubungan al-azim dengan sholat kita. Ketika kita berpindah dari satu gerakan sholat ke gerakan yang berikutnya, kita mengucapkan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ketika ruku, kita ucapkan Sami Allah. Gitu. Liman hamidah. Dan bahkan ketika kita sedang ruku, kita membaca apa? Subhana rabbiyal azim. Maha suci Tuhanku yang maha agung. Ini Masya Allah, indah betul. Tubuh kita merendah di dalam ruku, sementara lisan kita mengagungkan Allah. Rabbiyal azim. Tuhanku yang maha agung. Kalau Allah benar-benar kita kenal sebagai Al-Azim, maka tidak pantas kita berjalan di bumi dengan kesombongan. Al-Azim ini mengajarkan adab kepada Allah. Semakin agung seseorang dalam pandangan kita, semakin kita menjaga adab kepadanya. Apalagi kepada Allah yang maha agung. Maka mengenal Al-Azim ini seharusnya mempengaruhi cara kita berbicara. Tidak ringan dalam berdusta atas nama Allah. Cara kita beribadah tidak asal-asalan ketika berdiri di hadapannya. Cara kita berdoa tidak merasa doa kita terlalu besar bagi Allah. Dan cara kita bertobat tidak merasa dosa kita terlalu besar untuk diampuni Allah. Dan cara kita menjalani hidup tidak menganggap dunia sebagai sesuatu yang lebih besar daripada Allah. Sedangkan kalau kita bandingkan Al-Azim dengan kesombongan, Allah berfirman di dalam surah Ad-Jatiyah ayat yang ke-37 disebut bahwa walahul akbar, ya, walahul walahul uh, walahul kibriyah, ya, fisamawat wal ard, dan milik Allah lah keagungan yang ada di langit dan di bumi. Al-kibriyah ini adalah sebuah kebesaran dan keagungan yang menjadi haknya Allah. Karena itu manusia sama sekali tidak pantas sombong. Kenapa? Karena semua yang kita miliki sebenarnya titipan. Ilmu kita Allah yang ngasih, harta kita Allah yang ngasih, kesehatan kita Allah yang karuniakan, anak-anak kita Allah yang titipkan. Bahkan kemampuan kita untuk beribadah Allah yang berikan taufik. Ketika kita mendengarkan azan, hayya 'alas shalah, yang kita ucapkan apa? La haula wala quwwata illa billah. Allah yang berikan taufik. Maka semakin banyak nikmat, mestinya semakin banyak alasan untuk bersyukur. Bukan semakin banyak alasan untuk sombong. Karena Al-Azim ini membuat kita tidak mudah kagum kepada dunia. Dunia memang besar jika dilihat dengan mata kita, mata manusia. Ada gedung tinggi, ada mobil mewah, ada jabatan, ada popularitas, ada kekayaan, ada mungkin sebagian kita ngejar followers, gitu ya. Tetapi ketika kita mengenal Al-Azim, perspektif berubah. Apalah arti satu rumah besar, apalah arti satu jabatan, apa artinya puluhan juta rupiah, apa artinya popularitas. Semua ini kecil dibandingkan dengan keagungan Allah. Maka ketika Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, beliau nyatakan seandainya dunia di sisi Allah sebanding dengan sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan orang kafir seteguk air pun darinya. Artinya ini bukan berarti dunia nggak penting, tapi jangan sampai sesuatu yang kecil di sisi Allah ini jadi sesuatu yang
terbesar di hati kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ahibati fillah rahimakumullah, Al-Azim ini membuat kita berani. Ada orang yang takut kepada manusia karena ia lupa siapa Allah. Takut kehilangan jabatan, takut kehilangan pelanggan, takut kehilangan teman, takut dicela, takut nggak diterima. Tapi ketika hati benar-benar mengagungkan Allah, Masya Allah, penilaian manusia turun dari singgasana hati. Bukan berarti kita tidak peduli kepada manusia, tapi kita menjaga adab. Kita tidak menjadikan manusia sebagai Tuhan kecil yang menentukan harga diri kita. Al-Azim ini membuat kita seharusnya rendah hati. Ini paradoks yang indah ya. Semakin seseorang mengenal keagungan Allah, semakin dia menyadari keterbatasan dirinya. Dan di surah Az-Zumar ayat yang ke-67, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, pagi ini ada yang berkenan nggak mau baca surah Az-Zumar ayat yang ke-67? Enggak, silakan. Kalau ada yang sudah ketemu, silahkan dibaca ta'awusnya, kemudian kita baca terjemahnya. Enggak, silahkan. Kita sambut keberkahan pagi ini dengan Al-Quran. Az-Zumar 67, silakan kalau yang sudah ketemu. Ada? Ya udah. Monggo, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau agar jangan ada yang berkata ketika melihat azab, sekiranya aku dapat kembali ke dunia, tentu aku termasuk orang yang berbuat baik. Az-Zumar ayat 58 ya udah. 67. Oh, Masya Allah, salah ya. Oh, 67. Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Dia dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Jadi kalau disebut di awal ayat itu, wa ma qadaru wallahu haqqal qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Ayat ini mengajak kita bertanya, seberapa besar Allah di hidup saya? Apakah Allah hanya besar ketika kita butuh pertolongan? Atau Allah betul-betul yang terbesar dalam setiap apapun yang muncul dari kita? Keputusan, prioritas, cinta, rasa takut, harapan, dan tujuan hidup. Jadi, buah daripada pemahaman kita kepada Al-Azim adalah dalam kehidupan sehari-hari. Ketika dipuji, ingat Allah lebih besar daripada pujian manusia. Jangan mabuk pujian. Ketika dicela, ingat Allah lebih besar daripada celaan manusia. Jangan hancur karena komentar. Ketika mendapatkan rezeki, ingat Allah yang memberi, maka berbagi. Bersyukur menghadirkan begitu banyak kecintaan kepada banyak orang. Ketika kehilangan, ingat Allah tetap ada sama kita. Bersabar. Ketika berdosa, ingat Allah Maha Besar, tetapi jangan jadikan kebesarannya alasan untuk terus bermaksiat. Allah tidak pernah mengkompromikan kemaksiatan yang kita lakukan. Segerakan bertobat. Maka ketika kita menghadapi masalah, katakan dalam hati, Allahul Aqib, ya, min kulli ma ahab. Jadi kalau kemudian kita mengatakan bahwa Allahul Azim min kulli ma akhaf, itu Allah lebih agung daripada segala sesuatu yang aku takut. Di dalam keluarga Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini menarik ya, karena kadang-kadang konflik keluarga itu jadi besar karena ego kita lebih besar daripada tujuan keluarga. Suami pengen menang, istri pengen menang, orang tua pengen selalu benar, anak pengen selalu diturutin, gitu. Akhirnya masalah kecil jadi besar. Nah, mengenal Al-Adib ini mengajarkan yang harus dibesarkan dalam rumah itu bukan ego, tapi Allah. Kalau Allah yang terbesar, maka meminta maaf tidak lagi terasa hina. Mengalah
tidak selalu berarti kalah. Memaafkan tidak berarti kita lemah. Mendengarkan pasangan bukan berarti kita kehilangan wibawa. Karena tujuan akhirnya bukan saya menang, tetapi Allah ridho. Nah, bagaimana cara kita menghadapi kematian ketika kita hubungan dengan Allah Al-Azim? Ini juga membuat kita menjadi sering takut kehilangan dunia. Padahal satu hari rumah akan ditinggalkan, harta akan ditinggalkan, ya, jabatan ditinggalkan, orang-orang yang kita cinta ditinggalkan. Yang tersisa cuma Allah dan amal yang kita bawa menghadapnya. Maka mengenal Al-Azim ini sebetulnya menggeser orientasi dari bagaimana saya mendapatkan dunia sebanyak-banyaknya, bergeser menjadi bagaimana saya bertemu Allah dalam keadaan Allah ridho kepada saya. Jadi bagaimana mengimplementasikan apa yang Allah Taala hadirkan dalam Al-Azim itu. Kalau di dalam bahasan internasional dikatakan ada acknowledge. Acknowledge itu mengakui kebesaran Allah. Biasakan membaca Al-Quran dengan bertanya, apa yang ayat ini tunjukkan tentang keagungan. Kemudian yang kedua, adore, agungkan dan cinta. Perbanyak kata Allahu Akbar. Bukan hanya dengan lisan, tapi dengan keputusan hidup. Kalau Allah besar, maka perintahnya harus saya dahulukan. Yang lain kecil. Berarti yang ketiga adalah act. Ya, wujudkan dalam karakter kita. Kalau Allah agung, jangan sombong. Kalau Allah agung, jangan takut berlebihan gitu, kepada manusia. Kalau Allah agung, jangan remehkan dosa. Kalau Allah agung, jangan remehkan amal kecil. Kalau Allah agung, jangan putus asa dari rahmatnya. Maka kita bisa bertanya dalam diri kita, apa yang paling besar di hati saya saat ini? Allah? Atau uang? Atau pekerjaan? Atau pasangan? Atau anak? Atau status? Atau masalah? Atau pendapat manusia? Jika sesuatu selain Allah itu sudah menjadi besar atau bahkan terlalu besar di hati kita, mungkin masalahnya bukan karena dunia terlalu besar, tapi Allah belum cukup besar dalam cara kita memandang kehidupan. Allahu a'lam. So, nah, kita lihat ada beberapa bagian yang kita bisa jadikan sebagai pembelajaran. Kalau kita perhatikan misalnya Allah menciptakan unta. Ya. Setiap bagian terkecil darinya adalah keajaiban penciptaan. Bagaimana kita bisa menampiknya, yang sangat dibutuhkan pada kondisi panas membakar gurun adalah minum, tapi sulit menemukan air. Ya. Menemukan sesuatu yang bisa dimakan di hamparan pasir hampir mustahil. Tapi Allah dengan kemahakuasaannya menciptakan unta dengan kemampuan untuk menghadapi situasi yang seperti itu. Sistem di tubuhnya ada yang khusus yang memungkinkan unta mampu menahan haus, punuknya memungkinkan bepergian tanpa makan. Struktur kaki yang menahannya dari tenggelam ke pasir, kelopak mata yang tembus cahaya, bulu mata yang melindungi matanya dari pasir, hidungnya dilengkapi dengan desain khusus anti badai pasir, struktur mulut, bibir, gigi yang memungkinkan memakan duri dan tumbuhan gurun pasir, sistem pencernaan yang bisa mencerna hampir semua benda apapun, lapisan tebal khusus yang melindungi kulitnya dari panas pasir yang membakar, dan rambut dari permukaan kulit yang khusus dirancang untuk melindungi dari panas dan situasi dingin yang ekstrim. Ini Masya Allah, begitu canggihnya ciptaan Allah yang agung. Ini baru satu hewan ya, di antara berjuta jenis hewan yang ada di muka bumi. Padahal setiap jenis hewan punya keajaiban dan penciptaan yang khusus. Misalnya lebah madu, kok bisa gitu nih desainnya, dan semua lebah pasti polanya sama di seluruh dunia. Burung, ikan, kelelawar, dan lain-lain. Sampai kapan manusia tidak akan sanggup meneliti dan mengetahui secara sempurna. Ini baru hewan. Ya, belum lagi tumbuhan dan segala komponen abiotik yang misalnya air, udara, bebatuan, tanah, gunung, dan sebagainya. Bahwa Allah pencipta dan pengatur yang azim, ini bisa dibilang tidak tertandingi oleh siapapun dan oleh apapun di dunia ini.
Karena di dalam pembahasannya Al-Biqai, di dalam sihatnya, kata Al-Adim ini jadi sifat yang imaterial, yang punya jangkauan berbeda-beda. Ada sesuatu yang agung dalam pandangan akal, dan akal ini bisa memahami hakikatnya. Ada yang imaterial, yang agung, tapi hanya sedikit hakikatnya yang terjangkau oleh akal. Ada lagi yang agung, bahkan maha agung, yang hakikatnya sama sekali tidak terjangkau oleh pikiran kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, dalam sebuah hadis qudsi riwayat Ibnu Majah, Allah SWT menegaskan bahwa sifat al-adimnya itu keagungan adalah selendangku, dan kebesaran adalah kainku. Barang siapa menyaingiku pada satu di antara keduanya, nih saya akan kucampakkan dia ke neraka. Jadi kata selendang, kata Al-Biqai ini menunjukkan sesuatu di atas pakaian yang tampak jelas, sedangkan kain adalah sesuatu yang menutupi bagian bawah dan dalamnya. Jadi kalau kita pakai baju ihram buat laki-laki, itu ada izar, ada rida, gitu. Ada sarung, ada bagian atasnya. Dan firman ini menegaskan bahwa di langit tampak kebesarannya, di bumi tampak keagungannya, dan di atas nyata ketinggiannya. Maka keagungan Allah yang merupakan uh, sesuatu yang jelas jika dibandingkan dengan sesuatu yang tidak jelas yang lain, maka keagungan Allah ini adalah keagungan yang tidak terjangkau oleh manusia, karena dia berada di puncaknya segala puncak. Maka memperhatikan ruku dan sujud ini betul-betul kita hadirkan dalam konteks yang hidupnya menjadi pribadi yang pemaaf, rendah hati, tidak serakah, taat aturan, dan sadar diri di hadapan Tuhan. Posisi punggung dan leher yang sejajar seakan-akan melahirkan sebuah kepasrahan bahwa yang melakukannya bersedia dipenggal lehernya jika Allah berkehendak. Tidak hanya itu, tidak hanya orang-orang yang ruku, tapi ketika kita sujud, maka ini bagian yang kemudian setiap kita memahami bahwa akal kita lebih rendah daripada pikiran kita, atau penghambaan kita jauh lebih mulia ketimbang ego kita. Ini mudah-mudahan apa yang kita pahami dari spirit mengenalkan keagungan Allah ini banyak kita lakukan melalui sholat. Misalnya ada orang tua yang menginginkan selamat dari hisab Allah di akhirat kelak. Ini Syekh Ibnu Zafar Al-Maki mengatakan bahwa dia mendengar kalau Abu Yazid Taifur bin Isa Al-Bustami ketika menghafal ayat di dalam Al-Muzammil, ya, ya ayyuhal muzammil qum fa'andir, ya, Bismillahirrahmanirrahim qalila, itu dia bertanya kepada ayahnya, wahai ayah, siapa orang yang dimaksud dalam ayat ini? Wahai anakku, yang dimaksud adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kau tidak melakukan sebagaimana dilakukan oleh beliau? Maka ayahnya menjawab, sesungguhnya Qiyamul Lail itu terkhusus bagi Nabi dan diwajibkan baginya, tidak bagi umatnya. Maka dia pun berkomentar ketika dia telah menghafal ayat berikutnya, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Lalu dia bertanya, wahai ayahku, aku mendengar bahwa segolongan orang yang melakukan qiyamul lail, siapa golongan ini? Wahai anakku, mereka adalah para sahabat, semoga ridho Allah terlimpah kepada mereka semua. Maka dia tanya lagi, wahai ayah, apa sisi baiknya meninggalkan sesuatu yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya? Maka ayahnya menjawab, kamu benar anakku. Maka setelah itu ayahnya melakukan qiyamul lail dan melakukan sholat. Satu malam Abu Yazid bangun dan ternyata ayahnya sedang melaksanakan sholat. Maka dia berkata, wahai ayahku, ajari aku bagaimana cara bersuci dan sholat bersamamu. Maka lantas ayahnya mengatakan, wahai anakku, tidurlah karena kau masih kecil. Maka dia menyatakan, wahai ayahku, pada hari manusia keluar dari kuburnya,
dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya, aku akan berkata kepada Robku, sungguh aku telah bertanya kepada ayahku tentang bagaimana cara bersuci dan sholat, tetapi ayah menolak menjelaskannya. Dia justru berkata, tidurlah, kamu masih kecil. Apakah ayah senang jika saya berkata demikian? Tidak, wahai anakku, demi Allah, aku tidak suka yang demikian. Maka ayahnya mengajarinya sehingga dia melakukan sholat bersama dengan ayahnya. Ini dikutip dari hiburan orang-orang saleh, ada 101 kisah nyata dan penuh hikmah dari pustaka Arafah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan ada banyak inspirasi yang kita bisa pelajari dari Al-Azim ini, karena sungguh ada begitu banyak cara kita untuk mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya kembalikan dulu ke Ustaz Khalis. Tafadhol, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan, ahsanal jaza, Masya Allah, tabarak. Jamaah global, mari kita manfaatkan di sesi tanya jawab ini atau berbagi rahmat ya, untuk sama-sama mendalami juga betapa Al-Azim ini tadi ketika diuraikan oleh guru kita Ustaz Dodi Al-Jamawi, Masya Allah ya, kita jadi tidak lagi pesimis sebenarnya dengan memahami Al-Azim ini. Dan ketika dikaitkan dengan dosa, seberapa besar pun dosa kita, seberapa banyak pun dosa kita, karena Allah Al-Azim, Allah akan menebarkan maghfirah dan rahmatnya untuk kita semua. Nah, Dan betapa kalau dikaitkan dengan kesulitan yang kita hadapi ketika kita mengenal Al-Azim, maka sungguh tidak ada yang sulit bagi Allah untuk mengurai atau menyelesaikan persoalan kita. Dan itulah kenapa kita memohon selalu pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan jamaah yang ingin sharing atau ingin mendalami dengan pertanyaan ya. Dan Al-Azim ini selalu juga dikaitkan dengan istighfar saja. Karena ada satu betul. istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim berkali-kali, wa atubu ilaih gitu kan ya. Nah ini eh, apa sebetulnya rahasia ketika Al-Azim itu selalu dikaitkan dengan istighfar gitu ya dalam doa kita, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih gitu. Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam uh, kajian astronomi, Anda pernah berdialog dengan Ustaz Hendro Stianto. Kapan-kapan kita undang beliau. Beliau katakan dalam satu kitab Hayawatul Hayawan, kehidupan hewan, itu justru lebih banyak bercerita tentang bintang. Dan dalam penjabaran beliau setelah membuka kitab klasik, beliau katakan, kenapa Allah itu punya sifat pengampunan sampai 4. Insyaallah beberapa waktu ke depan kita akan bahas Al-Ghafur ya. Beliau jelaskan bahwa jarak antara bumi ke langit, di mana di tempat ditebarkan bintang-bintang, itu jaraknya antara sekitar 200.000 parsek. Yang satu parseknya itu kalau kita googling, akan ketemu angka 1,37 triliun kilometer cahaya. Tinggal dikalikan 200.000. Sementara kecepatan cahaya itu kan per detiknya 300.000 kilometer. Di situ saja sudah membuat kita menjadi wow atau big wow. Kemudian beliau sampaikan, Allah itu saking besarnya, saking azimnya, maka menguasai seluruh alam raya ini, seluruh jagat raya itu, dikatakan kalau baru satu petala langit saja jaraknya sudah segitu, belum lagi petala langit yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sampai 7. Kalau dalam bahasa kita ada atmosfer,
ada ionosfer, ada stratosfer, ada seterusnya itu ya, sampai kemudian 7 lapis langit. Baru kemudian Allah SWT bersemayam di arsy-Nya. Dan itu jauhnya udah Masya Allah lah gitu ya. Ketika kita eh, bahas tentang bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Baitul Ma'mur, bersiraba pandang dengan cahaya Allah di ketika itu gitu ya. Itu ada bagian yang kemudian membuat kita menjadi sangat terkagum-kagum dengan keagungan Allah SWT ketika itu. Maka disebut sama Ustaz Hendro Setianto bahwa saking besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kita itu kecil, itu baru bicara tentang sesuatu yang kita bisa kira-kira ukur. Gitu. Pak Ari Ginanjar Agustian pernah melakukan penelitian, tanya ke ChatGPT berapa luas jagat raya ini. Ini saya baru bicara tentang bentangan yang ada di sekitar kita ya. Artinya gini, kalau kemudian kita pelajari, kita ini ada di tata surya yang matahari jadi pusat kita. Oke. Setelah itu kalau kita zoom out, kita ini ada di sabuk Orion. Gitu. Nah, gugus kita itu gugus Milky Way. Sementara Andromeda itu sekitar 400 ribu parsec. Jadi 400 ribu parsec itu kira-kira kalau dikalikan 1,37 triliun kilometer cahaya, kita masukin angka, keluarnya huruf tuh di kalkulator kita. Huruf E. Eksponensial, bukan error. Nah, apa yang terjadi ketika itu? Itu baru di sabuk Orion dan Milky Way. Belum bicara tentang tata surya yang ada di kehidupan kita dan bersebelahan dengan tata surya yang lain. Sementara tata surya kita itu bukan satu-satunya. Artinya betapa kecil kita ketika misalnya, saya pernah sampaikan juga ada video tentang bagaimana perbandingan antara bumi, matahari, Merkurius, Saturnus, Jupiter, dan sampai kepada Aldebaran dan seterusnya gitu ya. Ada Sirius dan seterusnya. Itu betul-betul membuat kita, ya Allah, kecil banget kita ini kalau dibanding dengan apa yang Allah SWT miliki. Nah, Ustadz Hendro Setianto mengambil satu poin, ketika Allah Maha Besar, kita ini, ya Allah, debu angkasa yang nggak ada hitungannya lah. Gitu. Maka ketika sangat mudah Allah yang azim itu memberikan ampunan kepada kita, maka salah kalau Allah yang punya sifat sebesar itu, Allahu Akbar, Allahul Azim, gitu, kemudian tidak memberikan ampunan kepada kita. Maka padanan kata dari astagfirullahaladzim itu adalah bagian di mana kita membesarkan Allah yang kalau Allah nggak bisa mengampuni kita itu parah banget. Gitu. Saking besarnya Allah, masa ia nggak bisa ngampuni kita yang ya elah, apa sih kita ini? Gitu. Debu angkasa kita ini. Nggak ada apa-apanya. Gitu, Ustaz. Allah Allah. Dan kita diperintahkan untuk bersandar kepada Al-Azim ini saja. Nah, Tawakal coba. Kita secara manusiawi aja ketika kita bersandar atau punya apa namanya pelindung orang besar gitu ya. Itu bahagianya luar biasa saja. Tenangnya luar biasa. Apalagi punya backing ya. punya backing gitu ya. Ini apalagi backingnya Allah yang Maha Agung, yang pemilik alam semesta ini gitu ya. Insyaallah. Tapi memang pemahaman ini yang sering kali kurang kita tanamkan saat ke mungkin anak-anak kita yang sedang tumbuh ya, dewasa, ketika eh, apalagi padahal mungkin kata-kata Al-Azim itu sering kali dibaca ketika baca ayat kursi gitu ya. Wal Aliyul Azim gitu ya. Ada kata Al-Azimnya di terakhir gitu ya. Tapi
tadi memang eh, wajib kita memahami secara mendalam tentang ma'adzim ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Silakan jemaah, masih ada waktu sampai jam 6.30 biasanya udah ini insya Allah yang menemani kita untuk mengungkap sebuah rahasia yang ketika kita amalkan sungguh tidak ada lagi rasa kesedihan, kekhawatiran karena kita bersandar kepada Al-Alfin. Silakan Bu Dian dari Bekasi. Terima kasih Ustaz Alis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Damang teh. Alhamdulillah. Mangga udah berbuah nih. Masya Allah, saatnya mampir nih. Iya berarti 1 tahun yang lalu ya. Masya Udah Allah. mampir ke rumah. Udah lama juga. Udah Ya, siap. masalah bersandar kepada Allah ya udah ya. Aku tuh kadang suka mikir gini kalau sambil berdoa. Kadang kan Allah itu apa ya, untuk membaca apa yang tersirat itu kan susah gitu ya, kayak waktu si kakak nggak keterima kuliah di Bandung itu baru tahu jawabannya ketika almarhum Mas Adin tuh meninggal gitu. Iya. Oh ternyata itu maksudnya Allah gitu. Kadang apa ya, membaca yang tersirat itu gimana ya caranya udah, maksudnya taunya tuh kenapa selalu belakangan, oh itu maksudnya Allah tuh makanya dia nggak keterima, karena kalau menurut hasil tesnya sih bagus gitu. Tuh apa kita menebak-nebak atau kadang aku suka berdoanya gini, maksudnya apa sih ya Allah gitu, suka nanya. Tapi kadang suka tiba-tiba teng aja, tiba-tiba dikasih Iya. tahu gitu sama Allah, oh iya ya iya, kenapa nggak kepikiran ke situ ya gitu. Ya maksudnya terus yang kedua nih udah bersandar kepada manusia. Dulu tuh waktu aku kerja di kita sekantor aja tuh ya, waktu Mr. Lars tuh keluar, aku tuh sedih banget deh. Karena aku waktu interview sama Mr. Lars gitu. Jadi terus di mata aku tuh dia baik gitu ya. Terus setelah kerja pindah itu juga aku selalu gini, kalau umpama ada bos yang mau resign, ya Bu nanti siapa yang nolongin aku, yang ngebela aku gitu. Terus lama-lama aku jadi mikir kayak sekarang aku sendiri gitu ya. Mikirnya gini, oh iya ya ternyata nggak boleh ya tergantung sama manusia, udah tergantungnya sama Allah aja gitu. Kayak anak-anak sekarang nggak mau serumah gitu ya. Kemarin tuh mikir, aduh coba anak-anak serumah gini. Itu tuh aku sampai mikir, oh mungkin ini pelajaran buat aku. Kalau nanti aku pun di alam kubur, di alam barzah tuh aku sendiri gitu, mempertanggungjawabkan semuanya itu sendiri gitu. Itu pertanyaannya, apakah aku salah pikirannya kayak gitu. Itu aja udah. Syukran. Baik. Bismillah, salatu salam ala Rasulullah. Kita mesti sering husnuzon sih teh sama Allah itu. Rencananya Allah kan pasti lebih keren dari kita ya. Iya. Nah itu yang kemudian kalau memahami yang tersirat itu lebih sulit karena biasanya tidak semua informasi diberikan gamblang. Kita mesti menemukan potongan-potongan puzzle-nya dan butuh konteks. Satu kalimat itu bisa bermakna berbeda tergantung siapa yang berkata kepada siapa dan dalam situasi yang seperti apa. Gitu. Dan ini butuh empati, kita perlu juga mencoba melihat sesuatu dari sudut pandang yang lain. Jadi ada ego yang sering ganggu teh. Kita cenderung menangkap apa yang ingin kita dengar, bukan apa yang sebenarnya sering disampaikan. Dan tersirat itu membutuhkan kedamaian, kedalaman perhatian. Orang yang terburu-buru biasanya hanya menangkap yang tersurat saja. Dan orang yang merenung menangkap makna pesan di balik kata. Contoh misalnya. Kata yang bernada hampir sama, itu bisa maknanya beda. Iya, betul. Contoh misalnya gini. Udah kan nanti di Bekasi nggak kemana-mana kan, bisa dong traktir aku, misalnya gitu. Terus aku jawabnya bisa aja. Kira-kira nada bisa aja itu
mengiyakan atau menegatifkan. Ada dua. Menegatifkan. Nah, itu kedalaman makna yang mana itu? Mm, Gitu. Itu butuh apa yang tersirat itu nggak boleh dibuat semaunya. Jadi membaca yang tersirat itu kadang-kadang bukan melihat kata-kata, tapi memahami, melihat hubungan di balik kata-katanya. Dan kita mesti tadabbur, iya. membiarkan makna itu mengubah diri kita. Hmm. Punten teh, Al-Baqarah 269 itu sering jadi pembelajaran yang tidak semua orang mampu menangkap dengan clear. Al-Baqarah 269 269. Al-Baqarah. Nah, Sebentar. enggak. 269. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Yang dikehendaki ya, nggak semua orang ya. Ya. Terus, Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Masya Dan Allah. tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Akal sehat itu mesti gimana tuh? Dinalar satu-satu, diurut satu-satu, tenang, damai, didalemin. Maksud Allah apa ya? Nggak buru-buru ngambil kesimpulan. Tuh. Seperti itu teh. Jadi kadang-kadang mentadaburi sesuatu yang tersirat itu memang tidak serta-merta melihat apa yang tersurat. Contoh sederhana deh. Rasulullah SAW itu dapat wahyu pertama kali disuruh apa sama Jibril? Iqra. Nah, padahal Rasulullah SAW bisa baca nggak? Enggak. Loh, apa tuh maksudnya? Kira-kira waktu itu Jibril bawa tulisan nggak? Enggak. Loh, kok suruh baca? Berarti disuruh membaca Suruh berusaha. Nah, itu bagian yang kemudian bukan dibaca yang tersurat, tapi dibaca yang tersirat. Bahkan kemudian ayat berikutnya kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Tuhanmu yang Maha menciptakan. Jadi bukan Iqra di situ memahaminya bukan turid, bukan membaca tulisan. Tapi to capture, to frame, to figure out, to seek, to apa namanya? Kalau guru bahasa Inggris tahu nih pasti. To seek, bukan. iya, to search, Yeah. to figure out. Jadi bukan to read, gitu. Kalau to read itu nanti sekedar just recite, gitu kan? Iya. Recite aja, gitu. Tetapi ini not just about recite, tapi find out, seek out, gitu, figure out, gitu. Apa maksudnya ini? Gitu. Kenapa Allah nggak kabulkan apa yang kita minta? Karena ternyata yang terbaik memang nggak seperti itu. Gitu. Dulu saya tuh punya cita-cita kepengen jadi bintang film, yang kemudian ketika saya jadi juara pantomim se-Jakarta di tahun 90, itu hampir semua kawan-kawan IKJ saya libas semua dengan nilai yang sangat fantastis perbedaannya. Dan di situ muncul jumawa, muncul kesombongan. Dan saya tahu betul ketika saya diberikan kesempatan untuk jadi bintang film, pasti saya pasti jadi jumawa. Karena niatnya udah jelek. Gitu. Sampai saya ngomong tuh sesumbarnya gini, kalau cuma Matias Pucus mah lewat. Gitu. Karena ketika bermain beberapa play di teater termasuk gitu, itu pun bagian yang kemudian seringkali dapat
dapat komplimen gitu. Pak Teguh Karya ketika saya memainkan dua peran itu satu-satunya pemain yang main di dua casting satu film itu saya. Siangnya jadi temannya Ayu Azhari di sekolah mode pakai kacamata bulat, terus kemudian malamnya jadi teman premannya Alex Hombang Layarham. Itu aja jadi obrolan tuh. Double casting nih. Bayarannya double nih. Ketawa-ketawa aja sih. Nggak penting bayarannya kalau saya. Tapi dapat pride main di dua casting di film Pacar Ketinggalan Kereta yang dapat 12 Piala Citra itu buat saya kebanggaan gitu. Tapi itu pun sudah bikin saya jumawa gitu. Pantas saja Allah nggak jadiin saya bintang film. Gitu. Iya. Nggak ngajar di MKI itu. Hedon pasti. Wallahu a'lam. Yang kedua udah Ya. itu apa tadi? Apa tadi ya? Jadi lupa juga deh. Bersandar Berpikir kepada manusia. ya bersandar kepada manusia. Terus ya aku mikirnya ya mungkin Allah tuh sedang mengajarkan aku supaya aku tuh ya belajar nanti di alam barzah sendiri gitu deh. Pikiran seperti itu tuh boleh apa enggak tuh deh? Boleh. Dalam konteks mempersiapkan diri pada kehidupan yang setelahnya nggak ada masalah. Ya. Karena kalau kita misalnya kalau kita bicara tentang menyandarkan kita kepada amal yang kita lakukan, selama kita yakin bahwa apa yang kita kerjakan itu on track, nggak ada masalah. Gitu. Sebetulnya bersandar kepada manusia, selama kita sadar bahwa manusia cuma jadi asbab, bukan tempat bergantung mutlak, maka ada beda antara aku membutuhkanmu dengan aku tidak bisa hidup tanpamu. Nah, itu kan jadi bagian yang kita aku membutuhkanmu itu fitrah. Gitu. Yang kedua bisa jadi masalah. Gitu. Karena manusia bisa jadi sumber keselamatan, sumber kepastian, sumber kebahagiaan yang harusnya Allah gitu. Misalnya gini, Allah sendiri mengajarkan kita untuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa gitu. Tolong menolong kalian dalam kebajikan dan takwa. Al-Maidah 2 ya. Maka Rasulullah SAW juga menyatakan bahwa kita minta bantuan, mencintai seseorang, mempercayai pasangan, bersandar kepada keluarga, ini semua tidak otomatis salah ya. Artinya ketika yang perlu dijaga adalah arah hati. Kita boleh bersandar pada manusia untuk sebab, tapi hasil kan punya Allah. Jadi ketika aku akan membantumu, tapi sebetulnya yang sejatinya membantu itu siapa? Allah. Nah, manusia cuma perantara gitu ya, Dek. betul. Maka jangan bersandar kepada manusia, melainkan bersandar kepada manusia itu secukupnya aja, tapi jangan gantungkan hati kepada manusia. Manusia bisa berubah. Ya. Pergi, lupa, mengecewakan, bahkan meninggalkan kita. Gitu. Tapi Allah tidak. Maka dari sini kita tahu indahnya tawakal itu seperti apa. Tangan kita boleh menggenggam tangan manusia, tapi hati tetap menggenggam Allah sebagai sandaran. Wallahualam. Syukran Dek. Jazakallahu khairan. Kadzalik barakallah. Jadi bersyukur kepada manusia atau berterima kasih mungkin yang lebih tepatnya itu memang tidak boleh mengalahkan ya rasa syukur kepada Allah tadi. Rasulullah SAW juga memperingatkan kita ketika saya sama Mas Standar tuh sering ledek-ledekan tuh. Beliau ketika bilang syukran udah, saya bilang la syukra ala wajib. Satu saat beliau bilang syukran, dibalikin lagi. Saya bilang syukran ke dia, dia balikin lagi. La syukra ala wajib. Gitu. Tapi saya balas lagi. Lam yaskuril nas, lam yaskurillah. Gitu. Saya balikin begitu. Jadi Ustaz kok mau dikalahin itu ledek-ledekan sama beliau begitu tuh. Barang siapa tidak bersyukur sama manusia, dia
sejatinya tidak bersyukur kepada Allah. Itu mati kutu deh gitu. Kalau udah gitu tuh. Hadis lagi yang dikutip ya. Iya. Masya Allah. Ini ada sharing dari Bu Ira Bandung. Ini Masya juga Allah, Masya Allah. apa namanya menarik. Mungkin bisa dikaitkan dengan tadi yang udah ceritain jadi bintang film, malah jadinya ustadz. Jadi sungguh ada kalimat hebat yang selalu berhasil menghibur saya saat kesulitan. Jika semua berjalan tidak seperti yang aku mau, berarti aku sedang berjalan seperti yang Allah mau. Insya Allah ya. Luar biasa, luar biasa. Ada juga Iya. dari Nadia ini. Saking maha agungnya Allah, ketika sakit disadarkan bahwa kenikmatan sangat banyak yang terlupa. Mulai dari bicara, sehat, dan semua itu kita anggap biasa. Sampai pada ampunan Allah Akbar. Nikmat mana yang kita bisa dustakan. Banyak nikmat di antara nikmat yang sering kita nikmati dan saat itu diambil, nikmat itu masih terjadi terus-menerus. Insya Allah. Jadi ini terjadi ketika Nabi Ayub kena sakit. Hmm. Dia ketika diminta sama istrinya, minta dong, kamu kan Nabi, minta sama Allah kesembuhan. Gitu. Itu sampai ada riwayat yang menyatakan, kamu nggak tahu diri banget ya, minta sama Allah. Padahal kita udah dikasih nikmat begitu banyak. Bahkan suruh ngitung tuh. Berapa lama kita dikasih nikmat sama Allah. Langsung malu sih istrinya. Iya, katanya Sayyidatina Rahmah itu. Berapa lama? Iya lama. Berapa lama? Sampai disebut itu. Ratusan tahun ternyata Nabi Ayub itu jadi nabi. Baru dikasih, apa namanya, baru dikasih sakit 7 tahun aja udah keluhnya udah kayak apa tahu. Gitu. Maka kemudian Nabi Ayub mengatakan kan, kalau saya sembuh, saya hajar kamu. Terus kemudian begitu sembuh, dia kaget sendiri kan, wah sembuh nih. Maka dia minta sama Allah SWT, ya Allah, saya nggak niat ngajar istri nih, gimana nih? Katanya. Maka kata Allah, ambil seikat rumput, pukulkanlah kepadanya. Seikat rumput ya nggak ada sakitnya lah. Allah alam. Kita ingin Ini, jadi orang bertakwa saja ya. nah, Cuman jadi khawatir juga nih karena orang yang bertakwa itu yang disayang Allah ya. Khawatir juga diuji dengan Allah karena kan di alam kabut bisa nah dua itu itu. jelas ya. Kadang-kadang gini, Ustaz, kita ini curang, Ustaz. Ya Allah, berikanlah aku keberkahan seperti para nabimu, tapi jangan kau berikan ujian seperti para nabimu. Lah kan konyol. Oh, kalau orang awak mengecek, nah, anak kan lemak dinyo saja. Apa yang enak di dia aja gitu. Kok tepijak nak di ate, kok di kuruang nak di dua. Kok baduo nak di tengah. Gitu. Tapi Nah, orang gimana kan awak. ketika kita berdoa wala tuhamilna ma la taqata lana bih ya. Artinya Ya, memang Al-Quran kan juga ada eh, syariat untuk Rabbana la tu'akhidna gitu ya. Janganlah Allah bebankan Allah siksa dengan yang kita lupa kemudian ya jangan ya, kita diberi beban yang tidak sanggup kita pikul gitu ya. Nah ini konteksnya dikaitkan dengan tadi ya memahami al-azim dan juga tadi kita ini pengennya seperti para nabi berkeberkahannya gitu ya tapi tidak mau ujiannya itu gitu. curang gitu. Silakan jamaah mungkin ada yang ingin sharing lagi pengalaman hidup yang berkaitan dengan al-azim dan eh, ini sangat penting ya kita memahaminya karena Al-Azim ini sering kita baca ketika kita membaca ayat kursi gitu ya. Itu salah satunya wal aliyul azim Ya, alhamdulillah. dan banyak sekali juga la ilaha illallah la ilaha illallah al halimul azim gitu ya. Al halim al azim itu digabung bahkan ya dalam doa itu dalam zikir tadi. Dan ada yang menarik, Ustaz, ketika Allah menjadi yang terbesar, ada yang paling agung. Kita sering merasa
masalah kita terlalu besar gitu ya, sampai kita lupa bahwa Allah itu azim. Kita lupa bahwa ketika kita takut kehilangan seseorang, sampai lupa bahwa semua manusia kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah tidak akan pernah pergi. Kita takut kehilangan harta sampai kita lupa bahwa rezeki itu bukan di tangan kita. Allah itu Ar-Razzaq. Kita takut sama masa depan sampai lupa bahwa masa depan itu ada di bawah ilmunya Allah. Kita takut penilaian manusia, nanti bilang apa segala macam sampai lupa bahwa yang paling menentukan kehormatan kita itu ya cuma ketakwaan kita sama satu, keridhaan Allah. Maka mungkin yang perlu kita lakukan bukan mengecilkan masalah, tapi membesarkan Allah di dalam hati itu jadi bagian paling penting. Karena ketika Allah jadi yang terbesar, ujian tidak lagi membuat kita lupa diri. Celaan tidak membuat kita kehilangan jati diri. Kekayaan tidak membuat kita sombong. Kemiskinan tidak membuat kita hina. Kehilangan tidak membuat kita putus asa, dan kegagalan tidak membuat kita berhenti. Karena ketika hati telah menemukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada dunia, yakni Allah Al-Azim, maka kita selalu mengucapkan Allahu Akbar itu bukan hanya lisan yang mengatakan, tapi hatinya ikut bersaksi bahwa ya Allah, Engkau yang terbesar dalam hidupku. Dan yang lain seketika kecil. Dan ketika Allah jadi yang terbesar, dunianya akan jadi tempat kembali yang semestinya. Bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai amanah. Bukan untuk disembah, tetapi untuk digunakan menuju kepada Allah. Di salah satu doa itu ada kurang lebih bunyinya Allahumma azimuka fi kulubana, fi kulubina, waja'alka ahba ilayya min kulli syai'. Ya Allah, agungkanlah dirimu dalam hati kami, dan jadilah Engkau yang paling kami cintai melebihi segala sesuatu. Wah, itu bagus banget. Wallahu a'lam bishawab. Ini juga diingatkan oleh Bu Tania tentang zikir ini Ustaz ya, yang berat timbangannya lebih berat dari bumi dan langit Ustaz ya. Nah, Bihamdihi subhanallahil azim. Ini sebuah ringan di lisan disebutkan dalam hadis ya, berat di mizan. tapi berat sekali di mizan. Itu adalah zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, ini harus dihafal dan diamalkan terus-terusan. Betul. Dan ini ada doa juga yang di-share oleh Teh Nadia ya. Doa untuk kesembuhan itu juga menggunakan kata al-azim Ustaz. Mas'alullah al-azim Rabbil arsyil azim ayashfiq. Ya. Ini Insya Allah ya, tentang al-azim ini betapa banyak diaplikasikan dalam doa-doa kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang memahami, yang bisa mentadaburi tentang al-azim ini. Dan Ya, alhamdulillah kemarin itu saya ketemu dengan Ustadz, ikut kajian Ustadz Ihsan Tani Ustadz. Di Beliau mana? di Baitul Syakirin. Masya Allah. Beliau mengatakan di dalam Al-Quran tidak ada ancaman orang yang tidak bisa baca Quran, atau mungkin baca Al-Qurannya masih tertatih-tatih ya. Tapi di situ ada ancaman dalam surat Muhammad ini, orang yang tidak mentadabburi Quran. Afala tadabbur Quran am ala qulubihim aqfaluha, gitu kan ya. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran atau hati mereka yang terkunci? Nah, ini pilihannya orang yang tidak mentadabburi Quran ini ternyata yaitu Allah kunci hatinya untuk bisa menikmati lezatnya Al-Quran. Jadi ya itu, kita harus membaca Al-Quran tidak hanya tilawah ya, tapi juga tadarus. Itu artinya memahami, mentadaburnya. Salah satunya yaitu Al-Azim ini yang bersebaran di Al-Quran ini, kata Al-Azim, dan kita sayang kalau tidak memahaminya dan tidak bisa menjadikan rahasia pengamalan Al-Azim ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan. Wakadalik, barakallah. Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus jadikan setiap pertemuan kita menjadi pemberat timbangan amal kita. Ya Rabb. Dan orang yang istiqomah
di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk min ahamil amal ilallah, amal yang paling cinta oleh Allah. Mari sama-sama di pagi ini kita manfaatkan tidak hanya dengan kajian, tapi juga menikmati keberkahan harta kita dengan bersedekah. Nah ini ada pertanyaan terakhir Ustaz dari Bu Tani. Baik. Kalau lagi hektik, ngejadiin Allah sebagai pengikat kesadaran tuh gimana katanya? Karena banyak ketika di majelis ilmu, ketika sholat kita ingat gitu ya. Tapi kalau udah di kesibukan yang hektik, jadi suka ngeblank. Manusiawi sih, Bukti. Karena begini, Rasulullah SAW menyatakan ketika engkau sedang menghadapkan hati kepada Allah, kerjakan semua sunnah-sunnahku, kata Rasulullah SAW. Tapi ketika engkau sedang berpaling, lagi futur, gitu, maka kata Rasulullah SAW, jangan kalian tinggalkan wajib-wajibnya. Seperti itu. Jadi bagaimana ada kiat yang lain lagi, ingatlah Allah ketika bahagia, maka Allah akan mengingat kita pada saat kita susah. Dan ternyata dialami para sahabat juga Ustaz ya, ketika ngadu ke Rasulullah. Nah. Ketika sedang berada dalam majlis ilmumu, terasa surga ini begitu dekat, kata Pak sahabat. Tapi ketika sudah berlalu berada di kesibukan sehari-hari, lebih dekat ke neraka ya. Kita lupa lagi ya. Tapi itulah kenapa kita terus harus rutin menghadiri majelis ilmu, kemudian diingatkan dengan sholat 5 waktu dan juga sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan, yaitu untuk mengurangi manusia yang zaluman jahula gitu ya. Zalim dan jahil gitu kan, dan juga pelupa. Astagfirullah, subhanallah. Baik, kita sudah itu. Bismillah, jazakallah khairan katsiran. Allah Subhanahu wa taala terus istiqomahkan kita. Jangan lupa mari kita manfaatkan pagi yang penuh berkah ini dengan keberkahan harta kita. Amin. Biasanya Teh Nadia nge-share di chat, silakan di chat juga bisa ada QS-nya juga dari admin Mas Nanda, juga ada dari Teh Nadia biasa di nge-share juga di grup ya. Insyaallah mudah-mudahan keberkahan harta juga yang membuat kita hidup kita lebih berkah lagi. Ya, kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus memberikan kebaikan-kebaikan, dengan salah satunya mengikuti majelis ilmu, sebuah majelis yang ketika kita terus istiqomah dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya untuk kita. Amin ya Allah. Mari kita tutup jamaah dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.